Bab 124. Menagih hutang. Proses perpindahan berjalan dengan lancar. Patrick Tang meminta sekretaris untuk merumuskan kontrak perpindahan, sementara Kingston Jiang langsung masuk ke bank online dan mentransfer 1 miliar ke rekening pribadi Patrick Tang. Pada saat yang sama, Kingston Jiang juga mentransfer 100 juta ke rekening perusahaan sebagai modal kerja. Setelah transfer berhasil, perjanjian ditandatangani. Patrick Tang tampak jauh lebih tua, memandang Klu Tang, menepuk pundaknya dan berkata, "Klu, aku serahkan perusahaan Yongtai untukmu ke depannya. Perusahaan Yongtai tidak bisa berkembang ketika berada di tanganku, jadi aku harap dengan memberikannya kepadamu, kamu dapat memimpin perusahaan Yongtai menuju kejayaan." Klu Tang berjanji, "Kakek kedua jangan khawatir, aku pasti akan membawa perusahaan Yongtai menuju kejayaan." "Oh iya." Hans Tang teringat sesuatu, memandang Klu Tang dan berkata, "Klu, sekarang karyawan perusahaan sedang membuat masalah di pabrik dan mereka telah memanggil lebih dari selusin truk. Bila gaji mereka tidak dibayar pada hari ini, maka mereka akan membawa peralatan pabrik untuk dijual." "Apa?" Wajah Klu Tang sedikit berubah. Dia menghabiskan 100 juta yuan, karena dia menyukai pabrik, peralatan dan karyawan perusahaan Yongtai. Jika peralatannya dijual, bukankah 100 juta yuan ini dihabiskan dengan sia-sia? Ayo pergi melihatnya. Mereka segera meninggalkan gedung kantor dan pergi ke pabrik. Pabrik pengolahan perusahaan Yongtai. Selusin truk besar dan ratusan karyawan berkumpul di pintu gerbang. Kepalanya adalah pria gemuk, berusia 40-an. Dia meneriaki seorang pria berusia 20-an, "Alvin Tang, kamu sebaiknya jangan menghentikan aku, cepat buka pintu pabrik. Cepat buka sekarang, bila kalian tidak memiliki uang untuk membayar gaji, apakah kalian juga tidak mengizinkan kami menjual peralatan?" "Benar, untuk apa sisa peralatan ini? Apakah kalian masih berpikir kalian bisa kembali seperti dulu? Bahkan pabrik saja sudah tidak bisa menerima pesanan, apakah masih ada artinya terus tetap tinggal?" Banyak karyawan berteriak. "Wakil Kepala Wang, kamu juga seorang karyawan lama di pabrik. Sekarang terjadi masalah pada pabrik, lupakanlah jika kamu tidak ingin membantunya, tapi mengapa kamu sudah menentukan hasilnya secara pribadi? Apakah kamu tahu apa artinya jika menjual peralatan? Itu artinya perusahaan Yongtai tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Di pintu pabrik, pria berusia 20-an itu terus membujuknya. Dia adalah putra Hans Tang, Alvin Tang. Dia bekerja di pabrik dan menjadi kepala gudang. "Semuanya, percayalah, perusahaan Yongtai pasti akan melewati masa sulit ini. Kakek akan bisa meminjam uang segera." "Cek, untuk apa masih membahas tentang pinjaman uang? Siapa yang tidak tahu bahwa perusahaan Yongtai berhutang lebih dari 10 juta yuan? Sekarang jika kita tidak mengambil peralatan itu, maka peralatan itu akan digadaikan kepada orang lain. Pada saat itu, perusahaan Yongtai akan bangkrut dan siapa yang akan membayar gaji kita?" Wakil kepala pabrik bernama Benny Wang terus menghasut karyawan. "Semuanya, kita sudah tidak bisa terus tinggal di pabrik ini lagi. Aku telah menemukan pabrik yang bagus dan aku masih menjadi wakil kepala pabrik serta gajinya jauh lebih tinggi daripada perusahaan Yongtai. Aku akan membawa kalian semua untuk mengganti pekerjaan bersama-sama. Benar, untuk apa kita tinggal di pabrik ini lagi? Jika Alvin Tang berani menghentikan kita, pukul saja dia." Sekelompok orang berkerumun, mengambil kunci Alvin Tang dalam sekejap dan dengan paksa membuka gerbang pabrik. Beberapa orang datang dari kejauhan. Itu adalah Patrick Tang, Klu Tang, Kingston Jiang dan yang lainnya. Patrick Tang melihat banyak kekacauan dan datang dengan cepat, lalu memarahi, "Apakah masih ada hukum?" Melihat kedatangan Patrick Tang, para pegawai yang huru-hara ini pun menjadi lebih tenang. Benny Wang berjalan mendekat dan berkata dengan suara aneh, "Kepala pabrik, jangan salahkan kami juga sudah tidak memiliki cara lagi. Kalian belum membayar upah kami selama beberapa bulan dan kami harus makan serta menghidupi keluarga kami. Benar,
Sekarang sudah tidak ada uang lagi di rekening perusahaan dan masih ada hutang lebih dari 10 juta yuan. Jika kami tidak mengambil peralatan, apakah kami harus menunggu hingga diberikan kepada orang lain? Siapa yang akan membayar upah kami? Kepala pabrik, istri aku sudah akan melahirkan dan aku sudah tidak ada cara lain lagi. Kepala pabrik, aku telah bekerja di perusahaan Yongtai selama 5 tahun, tetapi ibu aku sakit parah dan perusahaan belum membayar gaji aku selama 3 bulan. Banyak karyawan angkat bicara satu demi satu. Patrick Tang menghela napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kesulitan karyawan pabrik? Dia menunjuk Klu Tang di samping dan berkata, "Ini adalah komisaris perusahaan yang baru, Klu Tang. Mulai sekarang, Klu Tang akan bertanggung jawab atas perusahaan Yongtai. Semuanya jangan khawatir, sekarang perusahaan Yongtai sudah memiliki uang dan akan segera membayar semua orang." Apa? Klu Tang? Klu Tang dari Yongel Tangs Group, bagaimana dia bisa datang ke perusahaan Yongtai? Kepala pabrik, apakah ini benar? Banyak karyawan memandang Klu Tang. Klu Tang melangkah maju dan berkata dengan keras, "Iya, itu benar. Semua orang bisa mendapatkan gaji kalian hari ini. Karena adanya tunggakan selama 3 bulan sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk memberikan gaji setengah bulan kepada semua orang. Anggap saja itu sebagai kompensasi. Setelah perusahaan berada di jalur yang benar lagi, aku berjanji kalian dapat bekerja setiap hari dan dapat bekerja lembur setiap hari, serta gaji kalian setidaknya akan berlipat ganda." Semua orang menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Benny Wang tiba-tiba berlari dan membungkuk, "Halo Direktur Tang, aku adalah Benny Wang, aku adalah wakil kepala pabrik." Klu Tang melirik Benny Wang. Dia sudah melihat semuanya dan mengetahui bahwa Benny Wang inilah yang memimpin. Dia juga sudah mendengarnya bahwa orang ini mengatakan bahwa dia telah menemukan perusahaan berikutnya dan ingin membawa staf untuk berganti pekerjaan. "Direktur Tang, aku sudah 8 tahun bekerja di perusahaan Yongtai dan aku sudah menganggap perusahaan Yongtai sebagai rumahku sendiri. Kamu dipecat." Klu Tang melirik Benny Wang. "Apa?" Mata Benny Wang melebar, dia pikir dia salah dengar, "Direktur Tang, kamu memecat aku. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gajimu, lalu kemasi barang-barangmu dan keluar." Klu Tang juga pernah bertanggung jawab atas Yongel Tangs Group, jadi dia dapat menangani semua hal ini dengan sangat baik. Sekarang perusahaan Yongtai berada dalam situasi khusus dan orang ini memimpin untuk membuat masalah, jadi dia pasti akan terus melakukannya jika dia tidak dikeluarkan. Sedangkan mengenai karyawan lain, mereka pasti memang karena terpaksa akan keadaan, apalagi perusahaan Yongtai sekarang ini sangat membutuhkan sumber daya manusia dan tidak bisa memecat semuanya. Benny Wang tiba-tiba melompat dan berteriak, "Aku telah bekerja di perusahaan Yongtai selama 8 tahun. Aku telah bekerja keras dan kamu ingin langsung memecat aku setelah kamu menjabat. Lalu mengapa kamu tidak memecat semua orang?" Dia melihat karyawan lainnya. Semuanya, ini pasti strategi perlambatan Patrick Tang. Aku telah mendengar bahwa Yongel Tangs Group baru-baru ini memperluas bisnisnya, jadi bagaimana mungkin memiliki uang untuk mengakuisisi perusahaan Yongtai dan hubungan antara Patrick Tang serta Rilan Tang, kalian semua bukannya tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin Rilan Tang akan memberikan uang untuk membantu perusahaan Yongtai? Semuanya dengarkan aku, ayo kita pergi bersama-sama. Aku telah menemukan perusahaan berikutnya dan aku akan membawa kalian semua untuk bekerja bersama. Banyak orang mulai goyah. Karena apa yang dikatakan Benny Wang ini adalah kebenaran. "Wakil kepala pabrik Wang, aku akan pergi denganmu. Aku juga akan pergi denganmu." Satu orang berbicara dan banyak orang mengungkapkan pendapat mereka. Benny Wang bangga. Dia adalah wakil kepala pabrik dan orang-orang ini adalah bawahannya. Jadi mereka pasti akan mendengarkan apa yang dia katakan. Dia memandang Klu Tang dengan bangga, "Direktur Tang, aku telah bekerja di perusahaan selama 8 tahun dan sekarang aku adalah wakil kepala pabrik, jadi jika kamu memecat aku, ini sama saja dengan mengusir sebagian besar orang di pabrik.
Klu Tang tidak takut karena ucapan Benny Wang, melainkan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pernah memaksamu untuk tinggal, silahkan pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji terakhirmu sekarang." Benny Wang tertawa dan berkata, "Gaji terakhir? Apakah ada uang di rekening perusahaan Yongtai? Ini benar-benar lucu. Direktur Tang, kamu berjanji untuk menggandakan gaji aku sekarang, maka aku tidak akan pergi. Bila aku tinggal, maka semuanya akan tinggal." Klu Tang menunjuk keluar, "Yang ingin pergi, silahkan pergi." Benny Wang terkejut. Dia bahkan tidak berhasil menakuti Klu Tang. Dia berteriak, "Semuanya, ayo ambil gaji kita. Aku ingin melihat apakah perusahaan Yongtai dapat mengeluarkan uang pada hari ini." Benny Wang menunjukkan ekspresi seolah-olah mengetahui semuanya mengenai niatan Klu Tang. "Memecat aku. Begitu aku pergi, pabrik perusahaan Yongtai akan lumpuh." Ada lebih dari 100 orang di pintu masuk pabrik dan kebanyakan dari mereka mengikuti Benny Wang, hanya 20 orang yang tersisa. Klu Tang memandang orang-orang lainnya dan berkata, "Bagus, mulai sekarang, gaji kalian akan meningkat 20%. Terima kasih Direktur Tang." Wajah orang-orang yang tersisa berseri-seri dengan gembira. Bersambung.